hoax yang beredar tentang COVID, tentang corona, tentang pandemi, dan jangan sampai kemakan. Karena kalau kita kemakan sama hoaxnya, yang ada nanti kita jadi kepikiran, jadi stres sendiri. Nah, ketika kita stres, akhirnya sementara kita break dulu nih usaha, kita alihin ke yang lain dulu. Alhamdulillah sih semenjak udah dibuka lagi, jadi jalan lagi, walaupun ya rugi lah. Emang sih pandemi gini siapa sih nggak rugi? Setiap orang pasti rugi. Oke, perkenalkan nama saya Haikal Kadafi. Saya adalah mahasiswa program studi D3 Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Di video ini, saya akan mewawancarai dua orang narasumber. Yang pertama, Muhammad Syamsuri Siddiq dengan mengangkat tema tips tetap positif dan sehat di masa pandemi. Dan narasumber yang kedua, yaitu Rizal Ardiansyah, yang mengangkat tema tantangan millennials tetap produktif dengan PJJ. Nah, teman-teman, pastinya banyak banget nih hal-hal yang bermanfaat untuk diri kalian di video wawancara ini. Dan jika kalian penasaran, silahkan menonton lebih lanjut. Nama saya Haikal Kadafi. Di sini saya sebagai interviewer yang akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Muhammad Syamsuri Siddiq. Nah, Dik, mungkin nih penonton kita atau audiens kita belum mengetahui secara terperinci, boleh dijelaskan kepada narasumber kita nih, Dik, biodata secara singkatnya aja gitu. Nama Muhammad Syamsuri seperti yang sudah dijelasin. Sama, saya juga masih mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta di FBS. Kesehariannya selama pandemi ya paling di rumah aja sih, belajar di rumah dan melakukan berbagai aktivitas di rumah lah. Nah, terus nih Dik, apa aja sih perubahan yang dirasakan selama pandemi ini gitu? Kayak dulu kan misalnya kuliah secara offline, bisa nongkrong sama temen gitu secara langsung. Sekarang gimana perbedaannya? Ya berasa banget sih, terutama buat orang-orang kayak saya yang banyak mendapatkan penghasilan, terutama ya mahasiswa dari freelance kan. Iya, betul. Dan banyak kegiatan-kegiatan di luar yang di stop semua selama pandemi. Jadi ya alhamdulillahnya untungnya kita dapat kuota dari pemerintah. Jadi untuk masalah kuota nggak terlalu pusing-pusing banget lah. Tapi kalau untuk perbedaan gitu ya tentunya sangat berasa, dan saya rasa semuanya, nggak cuma kita mahasiswa atau orang biasa, tapi semua orang terdampak sama pandemi ini. Betul. Nah, kalau misalnya selama pandemi ini kan kita di Jakarta nih, tinggal di Jakarta khususnya, udah masuki fase PSBB, masa transisi, rem darurat, lalu transisi lagi. Nah, selama ini pernah nggak sih Dik kayak ngumpul-ngumpul sama teman gitu, kill misalnya di warung kopi atau gimana gitu, bertemu secara langsung gitu, apa gimana? Kalau bertemu secara langsung sih pernah lah, 1-2, karena semenjak habis ditarik rem darurat, kebetulan malam minggu itu jadwal rutinitasnya ngaji, jadi ngajinya juga udah mulai jalan lagi meskipun dengan jaga jarak, menerapin social distancing, kita pakai masker dan cuci tangan gitu. Oke, berarti kita bisa melakukan hal-hal seperti sebelum pandemi. Yang penting kita mengikuti protokol kesehatannya. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, gini nih Dik. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih cara Anda sebagai mahasiswa dan juga sebagai pelajar selalu dalam keadaan yang positif. Maksudnya aktivitas-aktivitas apa yang membuat Anda selalu dalam pikiran yang positif gitu? Aktivitas ya, mungkin keseharian di rumah yang positif tuh, pertama jangan kemakan hoax sama pandemi. Jadi banyak hoax yang beredar tentang COVID, tentang corona, tentang pandemi, dan jangan sampai kemakan. Karena kalau kita kemakan sama hoaxnya, yang ada nanti kita jadi kepikiran, jadi stres sendiri. Nah, ketika kita stres, imun kita berkurang, nah di situ virus
jadi mudah untuk masuk. Terus kemudian yang kedua, isi aktivitas yang kita senengin. Apa tuh? Ya, misalkan saya senangnya setelah PJJ tentunya, setelah habis pembelajaran saya senang main game, ya saya main game. Dan saya juga berkebun di atas, nanam kangkung, nanam pohon, banyak pohon gitu, juga ngasih makan hewan dan lain-lain pokoknya. Tetapi kalau misalnya nih kita belajar secara daring, menurut Sidik nih itu berdampak positif atau negatif? Maksudnya menurut pandangan Anda nih PJJ ini sudah baik belum yang dilaksanakan oleh prodi Anda maupun oleh UNJ gitu pada khususnya? Gimana? Secara umum sih menurut saya di tingkat universitas UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta tuh baik lah, ini udah termasuk baik, karena mungkin hanya bedanya di awal-awal, waktu awal-awal pandemi semua elemen, semua sivitas akademika dari kampus UNJ itu masih kaget. Tapi karena sekarang udah berjalan 7-8 bulan, semua udah menyesuaikan, dan dari pemerintah juga udah turun kayak peraturan-peraturan yang memang udah pasti, nggak kayak sebelum-sebelumnya yang masih banyak kayak rancu gitu. Jadi kita dalam ngejalanin PJJ-nya juga udah ada alurnya lah gitu. Udah nggak kaget lagi dengan pembelajaran jarak jauh ini. Oke. Yang penting intinya itu beradaptasi ya. Betul. Dan selalu belajar dengan kondisi kita saat ini. Iya. Nah, orang-orang di sekitar Anda gitu, tetangga, teman sekolah, maksud saya teman di universitas, itu udah ada yang terdampak corona atau belum sih? Ada yang kena apa enggak? Positif ya? Iya, positif. Kalau lingkungan rumah sih di lingkungan RT sih enggak, tapi di lingkup RW ada selang 3 atau 4 RT tuh ada yang positif, dan orangnya di isolasi di Mayoran ya, Wisma Atlet. Di Wisma Atlet. Cuman kalau teman-teman kampus sih alhamdulillah enggak ada berita mereka positif. Oke. Nah, kan Anda alhamdulillah belum terdampak atau belum terkena corona, dan jangan sampai. Ya, dan jangan sampai. Nah, bagaimana sih cara Anda sendiri itu agar terhindar atau agar tetap sehat selama pandemi ini? Biar tetap sehat sih, yang seperti tadi saya bilang, tetap positive thinking itu yang utama. Terus kemudian pola makan dijaga, pola tidurnya diatur. Nah, jadi kayak kalau kita udah menerapkan yang 3M itu, yang mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak, insya Allah kita bisa menghindari lah corona gitu. Jadi intinya tetap melakukan protokol kesehatan yang 3M tadi, terus makanan yang sehat, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif sebagaimana mestinya. Oke. Sudah gak terasa nih Dik, udah sampai pertanyaan terakhir. Kalau boleh saya menarik kesimpulan dari Sidik itu sendiri, bagaimana cara Sidik tetap positif atau tetap ya berkegiatan positif lah selama pandemi ini, yaitu dengan menyeimbangkan antara tugas dan juga bermain game, betul? Iya, kurang lebih seperti itu lah. Nah, terus untuk kesehatan sendiri itu dengan menjalankan 3M itu sendiri kan? Iya. Oke. Terima kasih Dik. Yuk, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu, Amin. jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Kadafi. Di sini saya akan mewawancarai cutting atau kakak tingkat dari program studi di 3 Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, yaitu Rizal Ardiansyah. Nah, jadi Jal, tujuan saya untuk mewawancarai Anda yaitu untuk mengetahui nih tentang tantangan milenial tetap produktif selama PJJ atau daring ini. Mungkin dari teman-teman kita nih belum mengenal nih narasumber kita.
secara langsung atau secara terperinci gitu. Mungkin bisa diperkenalkan, Jal, mulai dari biodata singkat aja gitu, Jal. Oh, boleh, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Ardiansyah. Saya dari Hubungan Masyarakat 2018, Universitas Negeri Jakarta. Asal sekolah ya? Ya, asal Asal sekolah. sekolah. Boleh asal sekolah aja. Asal dulu saya SMA di SMA 62 Jakarta, tepatnya di Jalan Bulak Rantai. Mungkin teman-teman ada Oh, yang tahu tentang SMA 62. oke. Terus Iya. kira-kira apa lagi nih Kak yang mau Udah, gua sampaikan lagi? cukup, cukup gak apa-apa ya, Jal. Itu aja cukup. Nah, kalau boleh tahu tuh, tempat tinggal yang di Jonggol itu sama kota wisata deket atau jauh gak sih dari kota wisata situ? Jauh. Wah, Kira-kira beda 8 kilo lah. terus 8, 7 kilo, 7, 8 kilo. kalau misalnya nanti kuliah offline lagi gimana tuh? Nah, paling nanti nginep ada sih di rumah nenek Oh, di rumah Jakarta. nenek. Kalau boleh tahu, klub bola favoritnya apa tuh? Real Madrid? Kayaknya di belakangmu ada. Madrid lah. Ordenya aja di Barca. Oke, Ja. Gimana nih? Kondisi saat ini baik-baik aja nih? Apa gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih baik. Baik. Nah, Eh, iya baik. perkuliahan aman, perkuliahan. Alhamdulillah kuliah sih sejauh ini sih aman-aman aja ya. Asik. Mulai dari mata kuliah, terus tugas-tugas, dosen-dosen aman sih. Ah, Walaupun ada absen banget satu. oh iya, kalau boleh tahu nih, Jal, selama pandemi ini, apa aja sih perubahan yang dirasakan dari perkuliahan, perbedaannya gitu, perkuliahan secara online dan juga secara offline gitu, Jal? Kalau perkuliahan ya, kalau Nah, bedanya pandemi sama offline itu. ya, Nah, kalau dari sisi pribadi nih ya, nah, lebih enak di offline sih. Nah, kenapa tuh? jadi kita bisa lebih fokus juga kan. Terus materi yang disampaikan dosen bisa lebih masuk juga. Terus feedbacknya nih, secara langsung gitu. Kita benar-benar tatap muka, nggak kayak PJJ kan. PJJ kan Betul, kita betul, cuma betul. dari Zoom aja. Ngelihat dosen, kadang-kadang kan terus posisi kadang-kadang kita di kamar, terus tiduran. Mager juga kan kadang-kadang. Apalagi nyalain kamera, kan mahasiswa kan rata-rata gitu. Matiin kamera, padahal orangnya tidur. Oh iya, tadi kan udah diungkapkan nih sama Rizal mengenai perkuliahan tetap produktif nih walaupun di rumah aja gitu. Menurut Anda dalam kondisi seperti ini apa aja sih tantangan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan berorganisasi? Uh, Tantangannya itu ya, kalau dari segi kuliah, komunikasi, komunikasi nih antara kadang-kadang kan setiap dosen kan punya PJ ya, Ya, betul PJ betul. sama PJ untuk dari PJ dosen ke mahasiswa. Nah kadang-kadang kan namanya manusia ya di rumah juga. Kadang-kadang kan takutnya kan suka lupa, terus telat ngabarinnya, terus kadang-kadang dari dosennya juga kadang-kadang kan Zoom, kadang-kadang Google Meet, Hmm. katanya kan biar nggak bosan. Tapi kan yang dari sudut pandang gua, kalau Google Meet itu malah justru kurang efektif gitu. Walaupun cuma dikasih video, dikasih materi. Nah, karena kan kalau disampaikan langsung sama nggak langsung tuh kan beda ya. Kan orang lebih Betul. milih disampaikan langsung gitu. Terus apa lagi ya kira-kira? Mungkin baru itu aja sih, Kal. Hmm. Ya, paling terdampak itu pokoknya komunikasi ya, Jal. Kalau misalnya Oh, kuliah online ini. iya, komunikasi tuh penting banget. Sama kayak organisasi juga tuh, Kal. Iya, iya. Organisasi kalau kita missing, Pernah nggak sih, Jal? komunikasi kita nggak ada. Wah, selesai itu. Pernah nggak sih, Jal, kayak terjadi miskom nih dalam kegiatan kuliah Den. ataupun Oh, organisasi? Terus gimana tuh cara mengatasinya kalau boleh tahu, Jal?
Kalau kuliah belum ada sih ya, miskom kuliah belum ada, alhamdulillah. Hmm, Kalau BEM itu kemarin komunikasi tempat miskom tuh, salah dari juga nih anggota PSDM sama kepala kadifnya Excel itu miskomnya pas lagi PKKM itu agak mesti miskom. Terus cara mengatasinya itu yang pertama kontak dulu nih si Excel-nya, kontak. ditanyain dulu kenapa ini gini-gini. Nah nanti kita perbaikin bareng-bareng. Terus ternyata kan nggak setiap masalah kan bisa selesai itu juga kan, butuh prosesnya juga. Tapi sih waktu itu hasilnya alhamdulillah sih hari itu selesai juga. Terus dari vis sama tipenya juga aman. Aman. Jadi ya masih inilah diberi kemudahan, si aman. Jangan sampai lagi dah miskom. Nah, ya, walaupun walaupun banyak tantangan nih kita berkuliah dan berorganisasi secara daring, gimana sih Ah, cara Anda tetap produktif gitu walaupun secara daring walaupun PJJ gitu? Gimana sih cara produktifnya mulai dari perkuliahan, mungkin pernah berkarya main TikTok, mungkin main TikTok ya. enggak sih yang Konten. main. Kalau dari gue sendiri sih bangun pagi sih wajib 4 bangun. Di situ olahraga. Asik. Wajib tuh olahraga. Kan Ngapain habis tuh olahraga olahraganya? naik sepeda, kalau enggak lari. Terus kira-kira sampai jam 7 tuh. Jam 7 sarapan. Kalau ada kelas jam 8, kalau ada kelas nih misalnya jam 8 ada kelas, langsung kelas. Habis itu ya kalau kelas selesai ya biasanya istirahat aja sih, istirahat. Nunggu-nunggu. Tapi kadang-kadang suka iseng-iseng sih, eh, lagi pengen ngecoba bikin bisnis gitu, coba Oh, bikin bisnis online. Cuman masih rencana, karena kan lagi masih ngelanjutin salah satu bisnis nih dari kakek gue pribadi, travel. Jadi oke. masih belajar-belajar sedikit gitu. Intinya Penuh sih tantangan. Kayaknya penuh usaha tantangan. sih. Kenapa? Kayaknya penuh tantangan tuh ya bisnis travel di masa pandemi ini. Wah, itu tuh tantangan banget. Eh PR banget sih itu. Itu benar-benar nggak disangka-sangka. Tiba-tiba chaos kan. Kita bingung mau ngapa-ngapain. Akhirnya sementara kita break dulu nih usaha, kita alihin ke yang lain dulu. Tapi alhamdulillah sih semenjak udah dibuka lagi, jadi jalan lagi, walaupun ya rugi lah. Emang sih pada pikir siapa sih nggak rugi? Setiap orang Betul, pasti betul, rugi. betul. Betul, betul. Ah, oke, nggak terasa nih Jal. Udah sampai pertanyaan terakhir nih Jal. Em, Iya, mungkin sedikit menyimpulkan ya. Walaupun di kala pandemi ini banyak sekali apa ya ya bukan permasalahan sih sebenarnya, hanya sebagian kecil tantangan untuk kita berkomunikasi dalam perkuliahan maupun dalam berorganisasi. Itu yang paling penting, itu komunikasi. Nah, pasti. ini harus banget dijaga tuh, betul ya. Betul. Nah, Komunikasi tuh harus komunikasi. dijaga. Terima kasih Jal atas waktunya nih. Sehat-sehat selalu Jal, tetap Iya, jaga Kak. kesehatan. Kak, lu juga, Wah, Kak. Sehat. siap, 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 siap. Terima kasih ya Jal. Iya, Kak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.